Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini merupakan hasil dari sejarah panjang hubungan antara kedua negara tersebut. Konflik ini dimulai pada tahun 2014 ketika demonstrasi pro-Eropa di Ukraina yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan dan akhirnya memicu penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych. Krisis ini berlanjut hingga saat ini dan menyebabkan dampak yang signifikan, termasuk keamanan energi dunia dan dampak terhadap negara-negara importir energi, terutama di Eropa. Konflik Rusia-Ukraina terkait dengan energi, terutama pasokan gas alam Rusia yang merupakan sumber energi utama bagi banyak negara di Eropa. Oleh karena itu, dampak dari konflik ini pada pasokan energi sangat signifikan dan menjadi perhatian global. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, energi telah digunakan oleh Rusia sebagai alat politik dengan cara memotong pasokan gas alam ke Ukraina dan negara-negara Eropa yang mengimpor melalui Ukraina. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pasokan energi di Eropa karena beberapa negara bergantung pada impor gas alam dari Rusia. Beberapa negara di Eropa telah mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Rusia. Mereka beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, tetapi memerlukan investasi yang besar dan waktu yang lama. Dampak yang signifikan terhadap keamanan energi dunia disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina, dengan banyak aktor utama yang terlibat dan berpengaruh, termasuk Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Greenpeace, European Environmental Bureau, dan Friends of the Earth. Yang pertama ada Rusia. Rusia adalah produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia, dan negara ini memainkan peran penting dalam memasok energi ke negara-negara Eropa. Konflik dengan Ukraina telah mempengaruhi pasokan energi negara-negara Eropa, terutama selama musim dingin. Yang kedua ada Ukraina. Ukraina adalah negara transit penting untuk gas alam dari Rusia ke Eropa. Konflik dengan Rusia telah mempengaruhi pasokan energi ke Ukraina dan negara-negara Eropa yang mengimpor gas melalui Ukraina. Yang ketiga ada Eropa. Negara-negara terbesar yang mengimpor gas alam dari Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah mempengaruhi pasokan gas alam ke negara-negara ini dan menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan pasokan energi di masa depan. Yang keempat ada Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memberikan dukungan politik dan militer kepada Ukraina pada konflik ini, termasuk memberikan bantuan senjata dan pelatihan militer. Amerika Serikat juga telah memimpin upaya untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respon dari mereka atas konflik. Yang kelima yaitu NATO. Dalam konflik yang terjadi pun, NATO melakukan banyak hal yang menyudutkan Rusia dan membuat negara-negara Eropa mengalami krisis energi. NATO yang memanaskan suasana dan juga banyaknya sanksi yang diberikan kepada Rusia menyebabkan Rusia tidak mempunyai akses dalam mendistribusikan energi yang dia miliki. Baik, seperti yang disebutkan oleh teman saya, aktor tersebut kita petakan di dalam tabel ini. Tabel yang pertama itu ada tabel antagonis dan protagonis. Antagonis ada negara Rusia, Amerika Serikat, Gazprom, dan NATO. Jadi protagonisnya ada negara-negara Eropa, terus ada European Environmental Bureau, dan ada Greenpeace. Nah, dengan pemetaan tersebut kita itu memetakan sesuai dengan nasionalitasnya. Untuk Rusia sebagai antagonis karena menurut kami dia itu memulai perang karena sejarah historis itu bahwa Ukraina itu termasuk bagian wilayah sejak Uni Soviet dan juga di wilayahnya Ukraina ada wilayah yang mana gas alamnya Rusia itu mengalir melalui negara Ukraina untuk negara-negara Eropa. Nah, kenapa kita masukkan Gazprom juga? Karena Gazprom itu adalah BUMN milik Rusia yang berfokuskan pada gas-gas alam tersebut, dan Gazprom itu menyatakan ada penurunan 25% gas alam karena ada perang konflik tersebut. Nah, di Uni Eropa ini kita harus di protagonis karena ya mereka adalah negara-negara yang terdampak terhadap konflik tersebut. Ya karena mereka yang sejak tahun 2006 aja sejak itu mereka sudah sangat bergantung pada gas alam yang disuplai oleh negara Rusia. Dan karena ada konflik tersebut mereka mengalami sangat krisis karena dia gas alam itu digunakan untuk kompor, penghangat dan lain-lain. Dan lalu kita juga menaruh di antagonis itu negara Amerika Serikat karena menurut
kami Amerika Serikat juga salah satu pemicu terjadinya konflik Rusia Ukraina, karena Amerika mengajak negara Ukraina untuk bergabung dengan NATO dengan alasan untuk bisa konflik dengan negara Rusia untuk mengalahkan hegemoni Rusia. Namun kami juga menyimpulkan bahwa ada maksud terselubung dari Amerika Serikat, yaitu supaya mengambil keuntungan ekonomi dengan dia memasukkan energi baru jadi itu LNG, liquefied natural gas, lalu untuk mengalahkan gas alam yang diproduksi oleh Rusia. Lalu juga kita NGO seperti IEB dan lain-lain, mereka adalah NGO yang membantu negara-negara Eropa yang terdampak untuk tidak memasukkan gas alam dari Rusia, tapi dari gas alam yang lain. Dilanjutkan dengan poin kedua, yaitu tantangan dan cara kerja Eropa untuk mengatasi bagaimana menanggulangi krisis energi yang terjadi pada negara-negara di Eropa. Dengan adanya pergeseran pasokan energi ataupun tren global yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina, sumber energi juga menjadi salah satu hal yang terdampak, dan karena sumber energi merupakan sebuah penggerak pasar atau sebagai acuan utama, jika pasar berubah maka harga sumber energi juga pasti berubah. Jika dilihat di tabel yang saya tampilkan pada saat ini, di tabel tersebut bisa dilihat tantangan paling besar jatuh kepada Eropa dengan pemutusan pipa atau pipa gas di saat perang yang berkelanjutan menjadikan Eropa rentan di sektor energi. Dampak yang ditimbulkan oleh pemutusan energi tersebut bisa dirasakan oleh industri bisa dibilang sebagai salah satu tempat yang terkena dampak paling besar, karena perindustrian di Eropa mengaruhi juga ke perindustrian global. Misalnya di Jerman, di Belanda, serta di Prancis. Negara-negara tersebut sangat bergantung pada industri untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Serta masyarakat kecil seperti rumah tangga pastinya juga terkena dampak, karena rumah tangga tidak lepas dengan penggunaan energi yang sangat dibutuhkan, apalagi saat musim dingin untuk menyalakan pemanas. Kemudian langkah-langkah Eropa juga terus berusaha untuk menggantikan energi yang didapat dari Rusia. Contohnya dengan European Net Zero. European Net Zero merupakan sebuah kerjasama Eropa dengan beberapa NGO serta European Environmental Bureau dalam menangani kasus energi krisis tersebut. Jika dilihat dari tabel yang akan saya sajikan di sini, beberapa offshore terminal sudah disiapkan oleh negara-negara di Eropa dengan bekerja sama sebagai Uni Eropa untuk membantu penanggulangan energi, serta jika dilihat kembali ada beberapa titik yang berbeda warna. Titik-titik tersebut merupakan terminal baru yang akan dibangun di kemudian hari sebagai langkah yang realistis dari Eropa dengan European Net Zero-nya yang dibukukan dalam 10 poin. Nah, dari 10 poin tersebut salah satunya offshore terminal dan pembangunan terminal-terminal baru serta penggantian energi yang didapatkan dari Rusia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil Eropa sudah tepat serta terrealisasikan dengan cepat. Mau tidak mau harus dilaksanakan, karena energi merupakan sumber daya vital yang harus diselamatkan oleh warga-warga Uni Eropa. Dari analisis di atas, teori dependensi energi dalam hubungan internasional mempelajari hubungan antara negara-negara yang menjadi importir energi, negara-negara produsen energi dalam konteks keamanan energi dunia. Dalam kasus konflik antara Rusia dan Ukraina, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis dampaknya terhadap negara-negara yang mengimpor energi, terutama di Eropa. Dengan menerapkan teori dependensi energi, analisis terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina dapat membantu dalam memahami dampaknya terhadap keamanan energi dunia dan negara-negara yang menjadi importir energi, terutama di negara-negara Eropa. Diversifikasi sumber daya energi dan kerjasama internasional menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan ini, sehingga negara-negara Eropa dapat mengurangi ketergantungan mereka
pada negara produsen tunggal dan mencapai keamanan energi yang lebih berkelanjutan dan stabil.